jamaah Jumat rahimakumullah. Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru hari ini memberikan judul untuk khutbah kita, yaitu hikmah di balik musibah. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, dalam kehidupan banyak yang kita sukai dan kita senangi, tapi tidak mungkin kita akan mencapai semuanya karena kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk meraih kesenangan dan yang kita sukai. Kita suka hidup panjang, tapi kita tidak bisa menentukan umur. Kita senang sehat, tapi kita tidak bisa menolak penyakit. Kita senang berkumpul dengan keluarga, tapi tidak bisa menentukan bagaimana jalan hidup anak dan istri. Kita ingin sebenarnya berkecukupan, tapi kita tidak punya daya untuk mengumpulkan harta kecukupan. Ada yang kita ingini, tapi tidak semua yang bisa kita raih. Sebaliknya, ada yang tidak kita sukai. Tidak ada yang suka kematian, tidak ada yang suka sakit, tidak ada yang suka susah, tidak ada yang suka kemiskinan, tidak ada yang suka kekurangan harta dan rasa yang tidak nyaman dengan tetangga, saudara. Tapi itu yang datang kepada kita dan kita juga tidak bisa mengelak. Kita sudah usahakan apapun untuk kebaikan, tapi kita tidak bisa mengelak. Artinya manusia butuh bantuan di luar dirinya untuk mencapai kesenangan dan kebahagiaan hidupnya, serta menolak apa yang tidak dia sukai. Itulah sebenarnya kenapa kita harus berdoa. Karena kita tidak mampu mewujudkan yang itu. Kenapa kita harus berdoa? Kita tidak mampu menolak yang tidak kita ingin. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu dalam Islam, kejadian-kejadian yang kita alami yang tidak kita sukai, itu namanya musibah, ujian. Ada 3 levelnya. Yang pertama dikatakan musibah, ujian yang tidak disukai dan disenangi. Lampu mati aja di rumah kita tidak senang. Motor mogok kita tidak senang. Sakit sariawan aja di gigi kita tidak senang. Itu musibah. Ada hal yang tidak kita senangi, tapi wajib terjadi. Kenapa? Kita tidak bisa menolaknya. Itu namanya dalam Islam adalah ujian, meninggal, kekurangan harta, bangkrut, anak berpisah, sakit-sakitan. Banyak hal yang tidak kita senangi yang lebih tinggi dari itu. Itu namanya musibah. Itu namanya musibah atau ujian. Semua orang dapat itu. Yang dibimbing bukan menghindar oleh Allah, bukan kebal. Tapi bagaimana cara menghadapi? Karena manusia tidak bisa menghindar. Allah tidak pernah membimbing bagaimana menghindar dari musibah, tidak pernah. Bagaimana menghindari musibah agar selamat, tidak pernah. Tapi bagaimana cara menghadapi musibah agar kita selamat? Yang kedua, ada namanya peringatan. Kapan peringatan datang? Kepada perorangan atau kepada kelompok? Ada yang kepada perorangan jika ia telah zalim, telah lupa kepada Tuhannya, telah berbuat maksiat. Maka turun peringatan. Masyarakat juga demikian, diturunkan peringatan. Tidak bisa lagi satu-satu. Tapi ini sudah mulai dosa kolektif. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nyata kehancuran di laut dan di bumi. Itu akibat ulah manusia bersama-sama dia, berkelompok, terorganisir dia, merusak. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? "Liyuziqahum ba'da allazina amadu." Kami rasakan, kami timpakan kepada dia sebagian dari amalnya. Kenapa ada banjir? Karena ada pengondolan hutan. Setiap hujan banjir. Begitu udah hujan kering kerontang. Apapun yang ditanam hancur, apapun yang ditanam tidak tumbuh. Rumah yang selama 50 tahun tidak apa-apa sekarang terbenam di mana-mana. Masyarakat merasakan. Ini apa? Ini peringatan Allah. Kalau Allah telah turunkan air jadi bala, angin jadi bala, tanah jadi bala, api jadi bala, itu bukan musibah. Itu adalah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian azab kami ada berikan kepada mereka, kata Allah. Apa yang diharapkan Allah? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada kebenaran.
Ini secara kolektif. Yang ketiga, ada dalam hidup manusia ini dahulu namanya laknatullah, kutukan. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad tidak dapat kutukan. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu apa bentuk ujian? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi kita katakan ujian. Pasti setiap kita kena. Liyabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami uji mereka dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, meninggal, sakit. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Beritahu orang-orang yang bersabar. Mereka jalani, mereka tekuni musibah itu, tapi mereka cara menghadapinya dengan cara sabar. Bagaimana Rasulullah mengajarkan sabar dalam musibah? Pertama kata Nabi, ciri-ciri orang yang sabar dalam musibah itu ada 3 kata Rasulullah. Pertama, jika dia menghadapi musibah ujian secara pribadi kata Nabi, dia tidak keluh kesah. Dia tidak menangis, meratap-ratap, menyesali. Kenapa? Menangis, meratap itu menggugat takdir. Yang kedua kata Nabi, perhatikan orang yang dapat musibah, dia tidak bersedih lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari dia hidup kembali seperti normal, menatap masa depan, mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Yang ketiga apa kata Rasulullah? Orang yang sabar itu cirinya adalah dia tidak berkata jikalau. Coba tadi kalau tidak pergi, coba tadi kalau tidak berobat ke sana, coba kemarin tidak dibelikan motor. Apa yang terjadi dia tidak pernah sesali. Kata Nabi, orang yang menyesali apa yang telah terjadi dia kerasukan setan. Tauhidnya tidak ada. Tapi apa yang dia katakan itu adalah takdir dari Allah. Lalu dia sabar. Ini tanda-tanda orang yang sabar. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Karena ini adalah tanda dari yang sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah keadaan hati menerima seluruh yang tidak kita senangi. Sembari kenapa orang bisa sabar? Karena dia bersangka baik kepada Allah. Apa yang dialami bukan aniaya dari Allah, bukan zalim dari Allah, tapi adalah bagian daripada kehidupannya. Yang kedua, kabul, dia terima. Wah, ini dari Allah, saya tetap jalani. Saya sakit, saya terima ini dari Allah, ini takdir, saya jalani. Dia menjalani dengan ridha. Banyak di antara kita menjalani tetapi tidak menerima ini dari Allah. Sepanjang kehidupan kita menerima itu, kita menyesal, menangis, meratap, merau-rau, menggugat Allah Subhanahu wa taala dengan takdir. Tapi orang yang sabar dia menerima. Pada tingkat penerimaan itu dia ridha. Maka Allah katakan, jika kamu ridha dengan takdirku, aku ridha dengan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Kenapa demikian? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, kalian orang yang sabar itu adalah ujian keimanan. In taqulu amanna hum la yaftanun. Ada yang mengatakan kami telah beriman. Tidak bisa, kata Allah, kamu harus diuji. Salah satu ujian itu adalah musibah. Untuk apa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'lamallahu sadaqa wa ya'lamal kazibin. Allah tahu siapa yang ngomong dia beriman itu dusta atau benar. Banyak di antara kita, kamu beriman, saya beriman. Kamu percaya ini Allah, dari Allah. Saya percaya bahwa musibah dari Allah. Allah ingin tahu, diuji dia. Apakah dia benar imannya atau tidak. Kalau benar imannya, apa yang diharapkan dari Allah? Dia berduakum ahsanu amala. Orang yang dapat musibah seberat apapun, dia tidak pernah mengurangi amal baiknya. Kalau biasa dia ke masjid, biasa dia salat, biasa dia bersedekah, bagaimanapun kondisinya dia tetap beramal baik. Karena yang diharapkan dari Allah, orang jika diberikan musibah dia tidak salat, diberikan musibah dia tidak pernah lagi memperhatikan fakir miskin dan kewajibannya. Tapi yang diharapkan oleh Allah ahsanu amala, tetap dia beramal baik. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Yang kedua, kenapa Allah berikan manusia itu musibah? Hikmahnya apa? Liyamhaqallahu alladzina amanu wa yamhaqul kafirin. Allah akan ampuni, bersihkan dosa-dosa orang yang beriman jika dia dapat musibah.
Dan jika orang dapat musibah, dia akan dijanjikan oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, fa kullun akhazna bi dzambi. Maka setiap orang yang berbuat dosa, dia akan diberikan musibah oleh Allah. Jadi ada dosa yang kita lakukan itu membuahkan musibah. Kenapa kita sakit? Periksa apa dosa yang kita buat. Kenapa saya begini? Periksa. Kenapa demikian? Musibah itu datang karena kamu berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemberitahuan tanda Allah sayang kepada kita, diingatkan dosa yang kita buat itu dengan musibah. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, baru yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk memperkuat keimanan. Ma asabu musibah illa bi iznillah kitaban muajjala. Tidak ada musibah yang berlaku pada seorang kecuali izin Allah. Kalau sakit izin Allah. Kalau ada kematian izin Allah. Kenapa kita juga akan risau, akan rusuh? Terima, bersangka baik kepada Allah. Itu izin Allah. Biiznillah kita bermuajalah sebelum musibah itu datang, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, kenapa sampai demikian? Karena yang diharapkan oleh Allah adalah hamba-hamba yang sabar menerima musibah. Ada apa dengan orang-orang yang sabar menerima musibah? Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar.